Biasanya kalau tidak bagus dia bisa mempengaruhi kembang, ya. Jadi tumbuh, makanya bukan kembang dan tumbuh, tapi tumbuh dan kembang. Tumbuh yang dilihat ini berat badan. Nomor 1 itu berat badan. Walaupun tinggi badan juga mempengaruhi status pertumbuhan. Tetapi yang paling cepat memperlihatkan bahwa pertumbuhan itu terganggu atau tidak itu adalah berat badan. Kemudian kembang. Kembang ini aspeknya nanti banyak akan dijelaskan oleh Dokter Loh, ya. Jadi sering kali kita mendengar istilah ini. Ini misalnya bayi baru lahir, kita pikir tidak melihat, sebetulnya melihat, tetapi memang tidak bisa sefokus di usia nanti 2-3 bulan, tapi dia melihat. 2 tahun pertama, terutama di 6 bulan pertama itu sebetulnya usia emas untuk kita bikin bayi bagus. Untuk berat badan, 1 tahun pertama adalah usia di mana kita bisa membuat dia ideal atau tidak. Karena itu kalau 6 bulan pertama atau 3 bulan pertama dia pelan, ya, ASI eksklusif itu kan yang salah satu di monitor adalah berat badannya bagus atau tidak. Ya, kalau 6 bulan dia dapat berat badan ideal, mudah-mudahan 1 tahun dia ideal. Tapi yang sering kita amati di lapangan, bagus sampai 6 bulan, begitu makanan pendamping stuck seperti usia 6 bulan. Nah, itu yang tidak boleh. 2 tahun menyusui, kalau menyusui ini tetap berat badannya harus bagus. Ingat, tahun pertama adalah periode emas untuk kita mencapai berat badan ideal. Kalau 1 tahun berat badannya tidak ideal, biasanya akan sulit mengejar. Karena itu di tahun pertama ini betul-betul harus diperhatikan. Ya, kenapa MPASI itu boleh di usia 4 bulan? Ya, kalau 4 bulan berat badannya cuma 5 kilo, lahirnya 3 kilo, ya itu udah pasti datang ke kamar praktek 4 bulan 5 kilo, itu dikasih MPASI juga pasti akan sulit. Kenapa? Karena makanan padat itu justru membutuhkan pencernaan yang sempurna, ya. Jadi kita punya 2 pandangan. MPASI 4 bulan itu dianjurkan oleh negara-negara yang maju seperti Eropa. Kalau di negara berkembang kayak kita, WHO ini dan Asosiasi Dokter Anak di Amerika menganjurkan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena dengan 6 bulan ASI sendiri akan mencegah infeksi, tapi tetap pengelolaannya individual. Jadi tergantung anak yang di individual apa? Sama berat badan, ya, berat badannya dilihat. Ya, jadi tergantung banget dengan pertumbuhan. Kemudian ini interaksi supaya cepat dikasih TV. Padahal makan ini adalah kesempatan kita untuk menstimulasi. Makan tidak sekedar memberi perutnya penuh, itu tidak sekedar itu, tetapi adalah untuk berinteraksi dan stimulasi. Jadi apa aja boleh asal dia termasuk ini. Ya, protein, lemak, karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat kita yang di rumah dimakan apa? Kalau ibu setiap hari makan nasi, nasi. Tapi kalau saya lihat beberapa bayi, dia nggak suka rasa nasi. Boleh kita pilih karbohidrat yang lain. Makanan instan boleh nggak? Mana lebih bagus? Tergantung. Kalau anaknya tidak ada status nutrisi yang kurang, tidak kurus, lebih bagus makanan rumah. Ya, kenapa? Karena lebih bervariasi. Besok makan ikan, besoknya lagi makan ayam. Kalau makanan instan dia rasanya cuma itu aja. Biasanya bayinya bosen. Ya, ini adalah contoh-contoh finger food. Tidak harus ini wortel alpukat, tidak harus. Ceker ayam, paha ayam kampung, tempe, itu adalah finger food. Saya rasa itu yang terakhir. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi. Dari awal kehidupan, bayi sudah dihadapkan pada situasi fisiknya harus siap untuk bekerja, memenuhi kebutuhan nutrisi. Untuk mengunyah saja,
itu diperlukan koordinasi kerja lebih dari 20 otot olfasial. Itu kalau dilakukan dengan benar ya. Setelah anak bisa menyusu, kemudian bisa makan makan yang padat, bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan gelas, itu tidak berjalan dengan sendirinya. Jadi nggak bisa begini, nggak apa-apa, hari ini nggak bisa makan dengan makan makanan padat, nanti besok juga bisa, atau besoknya lagi. Tidak. Semua harus dimulai dari proses belajar. Nah, pada proses belajar inilah ada peran yang sangat besar dari lingkungan untuk memberi kesempatan, untuk menyiapkan lingkungan, menyiapkan makanan dan alat makan dan seterusnya. Pada usia 6-7 bulan, sekarang pada usia ini bayi mulai menuju ke postur di mana lehernya mulai tegak, punggung sebatas punggung sampai bawah mulai tegak. Ini ada maksudnya, ya. Kalau bayi kita memang perkembangannya sudah menuju tegak, jangan dibaring-baringkan dulu. Karena kalau baring terus di mana harusnya tegak, maka kontrol dari seluruh sistem termasuk sistem kognitifnya itu berada di bawah korteksnya. Nah, pada usia sejalan dengan tegak, yang awalnya lidah ini pada awal masih bayi, lidah ini semua memenuhi rongga mulut. Rongga mulut penuh dengan lidah pada awalnya. Tapi sejalan dengan perkembangan usia yang tegak tadi, yang usia 6-7 bulan, di sini mulai tegak, maka rahang pun bergerak ke bawah. Pada saat rahang bergerak ke bawah, lidah yang pada awalnya hanya bisa bergerak ke depan ke belakang saja, mulai ada keleluasaan untuk mengeksplorasi. Karena mulai ada ruang antara permukaan lidah dan langit-langit. Pada usia itu terjadi juga perkembangan fungsi fisiologis. Fungsi fisiologisnya adalah refleks muntah yang pada awalnya ada di depan, maka stimulusnya bergerak ke belakang. Tapi tidak akan bergerak ke belakang kalau tidak diberikan kesempatan untuk eksplorasi. Nah, di sini juga terjadi perubahan. Pola suckling itu maksudnya pola yang lidah ke depan belakang. Kemudian mulai berubah ke kanan kiri. Nah, ini yang menjawab nanti pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pada awal bayi kita perkenalkan makanan padat seperti dilepeh. Kenapa seperti dilepeh? Karena gerakan lidahnya masih gerakan lidah yang bergerak depan belakang, belum terampil kanan kiri. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa anak tidak mau makan atau tidak suka. Ya, pada usia 6 bulan ini kan leher, kalau kita lihat leher sudah mulai stabil, ya, sudah mulai tegak. Jadi pada saat leher sudah mulai tegak, berarti rahangnya sudah mulai lebih stabil, ya. Rahang mulai stabil dan bahu ini kan kalau tengkorak sudah menunggu di tangan, ya. Menunggu di siku atau di tangan, ya? Karena beda. Kalau nunggu di siku, maka kemampuannya bisanya sampai sekian. Tapi kalau sudah menunggu di tangan, maka perkembangannya akan lebih naik. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggendong? Kalau kita lakukan di pegangan demikian, maka di sini kan terbebas. Jadi usahakan begini saja. Nah, ini akan lebih stabil. Ini nah, lebih stabil. Ya, jadi kita memberi kesempatan penuh kepada punggung untuk stabil. Kalau kemudian kita lepas, maka beda. Tidak ada penyangga, tidak ada stabilisator. Masih memadukan demikian saja. Dan nah, pegangnya
Jadi lebih stabil. Jangan digendong begini. Maaf ya, Nak. Yang sering saya perhatikan begini, kemudian leher dipegang. Jadi ya boleh dipegang begini. Ya, karena leher akan cenderung ke belakang, bahu akan cenderung drop ke belakang juga. Nah, padahal ada satu mekanisme yang bekerja antara stabilisasi leher dengan bahu dan struktur penelan. Ya, sehingga tak boleh lagi ya gendong begitu atau menggendong demikian terus pegang begini, apalagi sudah 6 bulan, tak boleh ya. Harus diberi kesempatan untuk mengontrol posturnya secara mandiri. Karena tadi yang saya jelaskan, dengan kemandirian yang tegak, maka kontrol seluruh sistem tubuhnya itu ada di pusat otak yang paling tinggi. Ya. Nah, cara memperkenalkan makanan baru bagaimana? Nih, berikan sedikit namun sering. Dikit-dikit aja, karena kita sedang dalam proses memperkenalkan ya. Kemudian berikan pada jarak yang terjangkau. Untuk memunculkan keterampilan makan pada anak, itu makannya bareng dengan orang tua. Jangan makan keliling-keliling kompleks, tersedak atau muntah. Nah, ini tentu akan ada juga risiko ini. Tapi sejauh diberikan pada posisi yang tepat, yang sering tersedak muntah itu kalau posisinya salah. Ya, kalau makan dengan alat makan yang berbeda, maka bayi akan belajar melakukan gerak oromotor yang beda. Setiap kali bayi diberikan tekstur yang berbeda, maka bayi akan melakukan respon gerak yang beda. Jadi tekstur, rasa, alat makan beda, bayi belajarnya beda. Ya. Nah, pada awal makan dengan sendok, maka bayi akan lepes. Bayi harus diberi kesempatan untuk menyapu makanan dengan bibir atas. Karena ini sejalan dengan perkembangan itu dia, ya. Terus ini pada makan dengan sendok ini juga akan memberi kesempatan pada seluruh sistem tubuh melihat makanan, merasakan makanan tekstur yang berbeda, alat makannya juga beda. Akhirnya bayi belajar memberikan gerak yang berbeda. Gerak apa itu? Pada saat makan dengan sendok, maka bayi akan belajar mengaktifkan bibir secara aktif. Pada saat makan dengan sendok, lidah mulai belajar. Kalau tadi cenderung ke depan, maka bayi belajar bergerak lidahnya cenderung ke belakang. Karena leher sudah stabil, kita tahu lidah berada di rahang bawah, jadi makin stabil di situ, ya. Dan mulai belajar menggerakkan rahang secara terukur. Jadi kalau yang datangnya sendoknya kecil, maka respon tubuh bukanya sedikit. Kalau makanannya banyak, bayi melihat makanan banyak, bukanya lebih luas. Indra? Nah, bagaimana teknik menggunakan sendok? Teknik menggunakan sendok, sendoknya usahakan ukurannya sesuai dengan ukuran mulut ya. Jadi kalau buat bayi kan nggak segini loh ya. Atau jadi dia usahakan yang sesuai dengan ukuran bibir, tidak terlalu dalam, dan jangan dari bahan yang keras ya. Nah, bagaimana caranya memberikan? Karena sudah 6 bulan dan sudah mulai kuat, jadi sanggaannya kita berikan di bawah, memberi kesempatan kepada punggung agar bisa bekerja lebih aktif. Kemudian kita berikan. Ya.
diberikan sedemikian rupa, ditekan saja tumbuh sampai bibirnya ngambil sendiri. Jadi awalnya begini ya Ibu. Saya lagi yang kena. Udah itu yang sisa di pinggirnya diambil dimasukin ke mulut. Jadi berikan saja pelan-pelan. Bersih kok ini. Bagas. Hello. Jadi jangan heboh. Kemudian kalau ada sisa makanan ya sudah ikhlaskan saja. Jadi jangan Kayak mau rugi gitu loh. rugi. Biarkan kotor nggak apa-apa. Jadi jangan sebentar-sebentar di lap. Soalnya heboh, karena merasa nggak nyaman. Ya, terima kasih Bagas. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang kami bagikan pagi ini memberi manfaat. Terima kasih. Terima kasih Dokter Lu. Boleh tepuk tangan sekali lagi.